Haleluya, shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Sekalipun saya tidak melihat saudara, tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah ada, sudah lebih dahulu dekat dengan saudara dan segera menolong saudara di segala apa yang saudara perlukan. Karena kita selalu mengandalkan Tuhan, karena Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan, bersama dengan saya Pastor Henry Indrawan selalu membagi sharing firman Tuhan. Dan saat ini tema saya berbicara tentang tipe hidup Kristen, digambarkan sebagai tanah dan benih di akhir zaman saat ini. Tahukah saudara bahwa zaman semakin hari semakin menakutkan, bahkan orang-orang juga pun kehilangan pengharapan akibat terjadinya gempa bumi, akibat terjadinya virus corona, dan yang lain-lain. Apalagi baru ini kita mendengar deru perang antara Israel dan Palestina. Artinya bahwa itu semua dampaknya sangat besar. Tetapi ingat, Tuhan Yesus selalu mengasihi saudara dan saya. Karena Allah yang kita sembah, Dia jauh peduli memperhatikan kita apapun keadaan kita. Dan apa hubungannya dengan tanah dan benih? Tentu ada hubungannya dengan firman Tuhan yang kita akan baca saat ini. Tapi saya mau buka sedikit. Tanah itu berbicara tentang hidup kita, manusia yang mau percaya kepada Tuhan. Dan benih itu bicara tentang firman yang kita dengar dan yang kita amenkan. Sebelumnya itu, atau sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagi kami. Kami minta pewahyuan dari pribadi-Mu Roh Kudus. Biarlah Engkau yang berbicara bagi setiap kami yang mendengar lewat YouTube ini Tuhan. Berkati mereka, keadaan mereka Tuhan. Pulihkan. Roh Kudus Engkau hadir bagi mereka. Tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya dan selalu mengandalkan Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Setiap hati kami yang bimbang, yang saat ini bingung atau kehilangan pengharapan, sudah melakukan apapun tapi tidak ada jalan keluar. Tapi saat ini Tuhan Yesus, Engkau hadir bagi mereka. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Langsung saja kita baca. Mari kita buka di kitab Markus pasal yang ke-4. Saudara boleh baca nanti ayat 1 sampai 20, tapi kita mulai di sini dari ayat 3. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Dan katanya, kata Yesus, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Puji Tuhan. Saudara, konteks ini berbicara di mana Tuhan memakai perumpamaan. Apa arti perumpamaan? Perumpamaan itu adalah contoh atau gambaran atau ilustrasi supaya semua orang yang berbondong-bondong itu yang mengikut Yesus. Karena Yesus bukan hanya manusia biasa, bukan juga hanya nabi, tetapi Dia adalah Tuhan. He is a Lord. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Sehingga perkataannya itu penuh kuasa. Dan perkataannya itu selalu jadi. Jadi Tuhan Yesus ingin menjadi teladan bagi manusia. Dan begitu banyak orang yang berbondong-bondong, sehingga Tuhan memakai perumpamaan. Dan
Tujuannya supaya orang-orang yang mengikut dia memahami, mengerti, dan melakukan apa yang Tuhan Yesus perkatakan. Ada beberapa hal di dalam konteks ini berbicara tentang penabur, berbicara tentang benih dan juga tanah. Penabur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Benih itu adalah firman yang ditabur dalam hidup manusia. Tanah itu berbicara tentang ciptaan yang bisa menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga bisa menjadi mati apa yang sudah tumbuh karena begitu banyak tekanan yang terjadi. Dan juga dengan kata lain atau kata sederhananya adalah tanah itu berbicara dasar iman kita kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus yang adalah penabur, dan benih yaitu firman yang kita dengar saat ini. Dan saya percaya ada maksud Tuhan yang terbaik untuk setiap kita pribadi masing-masing. Kita belajar tentang tipe benih dan tanah di dalam hidup dasar iman Kristen kepada Tuhan Yesus. Yang pertama adalah tipe benih di pinggir jalan. Kita baca ayat tadi bahwa dikatakan datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ya, ini dilukiskan atau digambarkan seperti kita sudah menerima firman, kita percaya, kita bahagia. Tapi ketika iblis datang, artinya iblis tahu waktu yang terbaik. Ketika kita lemah, ketika kita menyerah, ketika kita putus harapan, iblis di situ dia akan memakan kita, artinya dia akan menggoda kita dan membinasakan kita. Tetapi Tuhan Yesus selalu menolong kita. Makanya diibaratkan burung itu memakan sampai habis. Itu artinya tipe benih dan tanah di pinggir jalan. Yang kedua, tipe benih dan tanah di tanah yang berbatu-batu, yaitu benih tumbuhan. Dan tanahnya tipis dan matahari pun terbit. Layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Apa artinya? Mereka yang bergembira menerima firman, yang mengecap firman, yang hidup di dalam firman, namun tidak berakar, saudara. Karena apa? Ada penindasan, ada penganiayaan, ada penderitaan yang terjadi, sehingga mereka segera murtad. Apa arti murtad? Murtad adalah kecewa, memberontak, tidak taat kepada Allah. Dia menolak akan imannya kepada Tuhan karena ada aniaya dan penindasan. Dan lebih ngerinya lagi, imannya meninggalkan kepada Tuhan Yesus. Artinya meninggalkan imannya. Yang tadinya sudah percaya Tuhan Yesus, jadi mundur, saudara. Ini yang sangat berbahaya. Dan tipe yang ketiga adalah tipe benih dan tanah di semak duri. Artinya benih itu bertumbuh tapi semaknya semakin besar. Semak duri itu semakin besar, lalu menghimpitnya sampai mati, sehingga tidak berbuah. Yaitu karena adanya kekhawatiran dan tipu daya, kekayaan, dan keinginan akan hal lain. Keinginan nafsu dosa, keinginan oleh kuasa kegelapan. Karena kita menyembah iblis, menyembah kuasa kegelapan. Itulah yang disebut dengan keinginan yang lain. Maka masuklah semak duri itu. Artinya masuklah iblis itu menghimpit firman yang tadinya kita sudah pegang sehingga tidak berakar. Yang keempat, tipe benih dan tanah yang baik atau yang subur. Benih itu tumbuh yang ditaburkan di tanah yang baik. Ialah yang mendengar. Kata mendengar bukan melupakan, tapi mendengar, disimpan, dan dilakukan. Ialah yang mendengar dan menyambut firman, dan hasilnya berbuah tetap atau berbuah lebat. Ada 30, ada yang 60, bahkan juga ada yang 100. Dan itu saja, namun ada beberapa hal penting bagaimana upaya benih atau yang disebut firman itu dan tanah yang disebut dasar kita, dasar hidup manusia yang percaya kepada Tuhan, atau dengan kata sederhananya adalah dasar iman yang dikehendaki Tuhan Yesus di akhir zaman. Yang pertama adalah pengenalan yang benar akan hakikat Allah. Jadi kita harus mengenal Tuhan dengan benar, bukan ikut-ikutan,
bukan memiliki roh agamawi yang hanya ritual agama saja, yang hanya beribadah tapi kita tidak memahami, tidak mengerti akan firman Tuhan. Dan kita perlu lahir baru, yaitu percaya, bertobat, dan juga dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana upaya supaya yang dikehendaki Tuhan di akhir zaman, yaitu jangan mencintai dunia atau menjadi sahabat dunia. Mengapa? Karena itu musuhnya Tuhan Yesus. Dan di Yakobus pasal 4 ayat 4, mengapa? Karena mereka pasti mulai tidak setia. Mereka bebal, tidak mau diingatkan, tidak mau ditegur, tidak mau dinasehati, selalu merasa dirinya benar. Makanya Tuhan mengancam hukum orang-orang Farisi dan hukum Taurat. Mereka terlalu sibuk, saking sibuknya banyak alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Saudara, sibuk itu baik, tetapi jangan sampai menjadi alasan kesibukan kita untuk jauh dari Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki perawatan. Apa yang dimaksud? Yaitu berbicara tentang seluruh kehidupan manusia, yaitu rohani, jiwani, dan tubuh atau fisik. Kita perlu rawat supaya apa? Terpelihara seutuhnya, tidak bercela dan bernoda, tidak cacat celah, yaitu selalu setia. Dahulukanlah Tuhan dengan pujian, penyembahan, adakan itu. Berdoa selalu dan baca firman, renungkan dan hidupi firman itu. Itu yang disebut dengan kita merawat kehidupan kita. Dan yang keempat adalah berbagi kasih Kristus, apa yang engkau alami dalam imanmu dan pembelaan Tuhan bagimu. Dikatakan tanah yang baik dan subur kalau berbuah, itu dikatakan menghasilkan 30-100. Ini berbicara tentang di mana Tuhan percayakan kepada kita semakin besar, dimulai dari hal kecil sampai yang besar. Yaitu kita kembangkan setiap karunia kita, potensi kita, bakat kita atau talenta kita untuk mempermuliakan Tuhan. Bagikan kepada orang lain, ajari mereka sesuai dengan firman Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Itu saja yang saya mau bagikan. Ingat saudara, bahwa doa saya rindu yaitu kita ada di tepi benih di tanah yang baik atau yang subur. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk selalu like and subscribe supaya channel ini selalu memberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.